Halo Sobat Auto Hermas, jumpa lagi dengan saya Hermas Prabowo di channel YouTube Auto Hermas. Banyak pertanyaan yang masuk ke Wondermatic dan juga ke saya langsung yang menanyakan kalau kita lagi manasin mobil Matic di pagi hari, baiknya tuas transmisi Matic itu ada di posisi P atau di posisi N. Ada desas-desus yang bilang bahwa kalau tuas tetap di posisi P, maka gearbox Matic bisa rontok, sehingga menyarankan sebaiknya manasin tuasnya di N. Tapi apakah itu benar? Mari kita ungkap satu persatu. Tapi sebelumnya, subscribe, like, dan share video saya, dan jangan lupa pencet tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain. Kali ini saya tampilkan skema aliran oli transmisi Matic ya, mulai dari filter sampai ke clutch, lubrikasi, dan juga sistem pendingin maupun ke torku. Jadi dengan skema ini mudah-mudahan Sobat Auto Hermas nanti bisa paham dan nanti tidak bingung lagi saat memanasi mobil Matic itu tuasnya mau ditaruh di P atau di N. Oke, kita mulai saja. Nah, perhatikan gambar skema di sini. Kalau Sobat Auto Hermas lihat dengan baik-baik, ini adalah yang garis-garis ini. Dari sini terus turun ke bawah, terus geser ke sini, naik ke atas. Ini adalah area valve body. Valve body itu adalah komponen vital dari transmisi otomatis yang di dalamnya terdapat jalur atau labirin atau valve-valve ya, yang menyalurkan oli ke tujuan tertentu, seperti ke torku converter, seperti ke clutch, seperti ke jalur lubrikasi, dan juga ke jalur pendingin. Nah, apa aja yang terdapat di dalam valve body itu? Nah, yang pertama ada pressure regulator. Pressure regulator ini adalah pengatur tekanan oli ya. Terus yang kedua throttle valve. Throttle valve itu adalah valve yang mengatur tekanan oli yang menuju ke clutch ya, yang berhubungan dengan throttle linkage di throttle mesin itu. Jadi ketika pedal gas diinjak, maka kabel linkage di sini akan ketarik. Nah, ketika kabel ketarik maka akan menggeser valve di throttle valve ini yang ada di valve body, lalu mengalirkan oli ke clutch yang lain yang memungkinkan terjadi kick down. Itu yang terjadi. Terus berikutnya, kemana lagi yang isi valve body? Ada manual valve. Jadi manual valve itu terhubung dengan shift lever. Nah, di shift lever sendiri di sini ada posisi P, R, N, D, 2, L. Nah, setiap kali kita menggeser tuas nanti di sini P, R, N, D, 2, L itu, maka akan langsung terhubung dengan manual valve. Nah, dia akan bergeser posisinya, memberi celah oli yang menuju ke masing-masing clutch ini muaranya nanti. Nah, apalagi isinya? Ada lagi di sini governor valve. Governor valve itu yang berhubungan dengan speed sensor. Jadi ketika tekanan oli di governor valve ini meningkat karena laju mobil meningkat, maka timing perpindahan ini ditentukan oleh governor valve ini. Terus berikutnya adalah TCC control valve, torque converter clutch control valve. Ini yang menghubungkan dengan torque converter. Nah, yang terakhir adalah lubrication dan cooling. Jadi lubrikasi dan pendingin. Nah,
pendingin ini masuk kemana? Pendingin ini nanti masuknya ke jalur yang menuju ke radiator. Jadi kalau ada dari transmisi matic, pipanya terhubung ke radiator, nah itu namanya jalur pendingin. Biasanya ada jalur in, ada jalur out, ya. Nah, terus lubrikasi kemana saja? Lubrikasi ya ke semua komponen yang bergerak di dalam transmisi matic itu, terutama misalnya seperti di astorku atau di mana namanya hub atau di as input atau di intermediate as atau di output shaft atau di mana-mana, atau bisa saja di gear ya, gear yang berhubungan dengan output shaft, misalnya apa namanya, gear output namanya. Nah itu juga perlu lubrikasi. Jadi komponen-komponen semua yang ada di dalam transmisi matic itu yang bergerak, maka dia butuh lubrikasi, dan lubrikasinya ini dipasok dari aliran sini. Terus apalagi ini ada shift valve 1 2, shift valve 2 3, shift valve 3 4. Jadi valve untuk perpindahan 1 2 2 3 3 4. Nah, di luar ini semua yang ada di valve body, ya. Di luar valve body ada apa lagi? Ada pompa oli, oil pump, ada filter di atasnya ini, ada filter. Ada lagi clutch. Clutch ini adalah di dalam gearbox itu. Ya, ada clutch di atas, biasanya di atasnya valve body. Terus ini ada torque converter, baik TTC lock up on maupun TCC lock up off. Nah, kalau sobat Otohermas melihat skema ini, ya, maka sebetulnya ini adalah skema untuk transmisi matic model lama. Kenapa lama? Karena di sini masih ada governor valve. Ini menandakan bahwa ini skema lama. Terus ini ada throttle valve. Mengapa begitu? Karena di sini bisa dilihat nih, nggak ada yang namanya solenoid, tidak muncul. Tetapi sebetulnya meskipun ini skema lama, pada prinsipnya cara kerjanya sama saja, ya. Jadi mau yang lama atau mau baru, sistem kerjanya seperti ini. Nah, bagaimana tekanan oli itu dibangun? Yang pertama, oli ini ada di atas ini, ada di bagian sini. Itu oli ada di bak, di filter oli di bak, ya, di bak matic. Nah, kemudian oleh pompa ini bekerja berdasarkan putaran mesin. Begitu mesin dinyalakan, begitu mesin dihidupkan, maka oli yang ada di bak akan terhisap oleh pompa ini. Terhisap oleh pompa setelah melalui penyaringan di filter. Nah, selanjutnya masuk ke valve body, ke pressure regulator. Di pressure regulator ini tekanan oli ini diatur dari yang, kalau yang masih di pompa oli matic, tekanan oli itu berubah-ubah tergantung dari kecepatan RPM-nya itu. RPM makin tinggi, maka tekanan olinya makin tinggi juga. Tentu akan mengganggu kinerja transmisi matic. Clutch ini tidak akan bisa bekerja dengan sempurna kalau tekanan oli berubah-ubah. Karena itu dibutuhkan pressure regulator. Jadi pressure regulator ini fungsinya adalah mengatur tekanan oli yang dihasilkan oleh pompa oli matic supaya tekanan olinya menjadi stabil. Nah, kalau tekanannya berlebih, maka tekanan itu akan dibuang kembali ke bak oli matic. Jadi setelah masuk ke pressure regulator ini, tekanan oli menjadi stabil, tidak lagi naik turun meskipun mobil itu melaju dengan kecepatan 150 km per jam misalnya, atau bahkan 200 km per jam. Nah, mau kecepatan berapapun tekanan oli tetap stabil. Inilah peran dari pressure regulator. Nah, setelah dari pressure regulator, oli baru dibagi-bagi. Yang pertama dia akan masuk ke manual valve. Terus kemudian masuk ke throttle valve. Terus berikutnya oli akan masuk ke
TCC torque converter, lalu masuk ke lubrikasi dan sistem pendingin. Nah, jadi terbagi dari pressure regulator, oli terbagi 4, ke throttle valve, ke manual valve, ke TCC control valve, baru ke lubrikasi dan sistem pendingin. Nah, setelah dari manual valve ini baru si tekanan oli dibagi-bagi lagi. Ada yang masuk ke governor, ada yang langsung masuk ke clutch ya. Ada yang masuk forward clutch, ada first clutch, ada second clutch, ada third clutch, ada fourth clutch, ada clutch untuk mundur. Ada juga yang masuk ke slave. Slave 1 2 2 3 3 4. Nah, kalau kita melihat skema ini ya, mau ada di posisi apa saja shift lever yang ada di sini nih ya, yang PRNDL itu mau ada di posisi apa saja, dia tidak akan mempengaruhi jalur lubrikasi maupun sistem pendingin. Kenapa? Karena jalur lubrikasi sama sistem pendingin itu langsung dipasok olinya dari pressure regulator, tidak melalui manual valve, tidak melalui sleeve yang ada di shift lever ini. Artinya posisi shift lever mau di posisi P, R, N, D2 maupun L, lubrikasi dan sistem pendingin tetap berjalan. Oke, semoga sampai di sini Sobat Otohermas bisa memahami. Jadi kalau ada yang bilang bahwa oh kalau kita manasin mobil matic ya, terus taruh tuas di posisi P, kemudian transmisi matic atau gearbox matic jadi rontok. Pertanyaannya, apa yang bikin rontok? Kan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Nah, itu tadi oli dari pompa masuk pressure regulator, dia langsung masuk di lubrikasi dan cooling ya, tidak melalui manual valve dulu, kecuali tekanan oli yang masuk ke lubrikasi dan cooling dia disuplai dari manual valve seperti governor valve ini, maka bisa masuk akal kalau di posisi P, R, N atau D, kemudian tekanan oli yang masuk ke sistem pendingin atau yang masuk ke cooling itu berubah, berbeda ya, sehingga bisa saja timbul masalah saat di P atau di N berbeda tekanannya. Tapi dalam skema ini sudah ditunjukkan bahwa sistem pendingin maupun lubrikasi tidak terpengaruh oleh posisi tuas ya, oleh manual valve dalam transmisi matic itu. Jadi kalau ada yang tanya saat kita manasin mobil matic sebaiknya tuas ini kita taruh di posisi P atau N, jawabannya apa? Jawabannya ya boleh di P, boleh juga di N. Tetapi kalau saya menyarankan lebih baik ditaruh di posisi P. Kenapa di posisi P? Karena saat di posisi P itu transmisi matic terkunci. Jadi rodanya tidak bisa meluncur sehingga aman. Kalau ditaruh di posisi N, misalnya tidak sengaja anak kita duduk di samping kemudi kita. Nah, pada saat taruh di N, nanti tuasnya kesenggol, mobilnya jalan sendiri. Ini berbahaya. Jadi pertanyaannya, kalau manasin mobil matic baiknya di mana? Sebaiknya di posisi P. Lebih aman. Apakah di posisi P itu akan merusak transmisi matic? 100% aman, tidak akan merusak. Apakah kalau di N itu juga bisa saja. Ketika manasin mobil kita boleh juga di N. Apakah kalau di N itu berbahaya? Berbahaya bukan buat transmisi matic, berbahaya buat keselamatan si pengendara itu. Kalau sampai ditaruh di N terus nanti nggak sengaja tuasnya kesenggol, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja timbul kecelakaan misalnya. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan untuk transmisi matic saat kita manasin posisi tuas di P atau di N.
Semoga bermanfaat buat Sobat Otohermas. Jangan lupa share, like, komen, dan pencet tombol notifikasi untuk mengikuti video-video saya berikutnya.